Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Milo. Sesuai dengan janji saya di video yang kemarin, kita akan membahas terkait dengan membuat portofolio yang akan dilirik oleh HR. Tapi sebelum masuk ke itu semua, ada baiknya saya akan menjelaskan terkait dengan framework data analitik. Oke teman-teman, agar teman-teman tahu apa saja tahapan analisa, ada baiknya saya menjelaskan framework analitik. Di mana framework analitik ini merupakan framework yang dipakai oleh semua data analis untuk membuat suatu data analisa. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Di tahap ini kita harusnya menentukan masalah dulu, apa yang mau kita analisa. Yang mau kita bahas yaitu mengapa penjualan e-commerce turun. Setelah kita tentukan masalah, maka kita akan dapat lanjut ke proses berikutnya yaitu data collection. Di mana data collection ini bisa kita ambil dari dua sumber. Yang pertama yaitu dari Kaggle dan yang kedua yaitu dari data e-commerce yang berada di internet. Di video ini saya menggunakan sumber data dari Kaggle, di mana yang kita tahu Kaggle itu merupakan suatu website penyedia dataset untuk kita belajar sebagai data analis. Nah, di sini tuh ada banyak sekali dataset, ada dari beberapa kategori seperti computer science, education, NLP, data visualization, dan pre-trained model. Langsung saja kita cek, kita cari yaitu e-commerce data. Nah, di sini akan banyak muncul dataset untuk e-commerce data. Kita pilih saja yang paling atas. Nah, ini dia datasetnya. Dataset ini bisa kita download dengan cara teman-teman sign in terlebih dahulu ke dalam website Kaggle-nya. Karena kalau belum sign in tidak akan dapat di-download. Oke, itu dia data yang akan kita ambil dari Kaggle. Ini dia data hasil downloadan dari Kaggle tadi ya teman-teman. Jadi ada tanggal, produk, kategori, jumlah terjual, dan total penjualan. Kita lihat di tanggal itu masih berantakan formatnya, dan juga ada data duplikat, jumlah terjual 100, ada 2 itu. Nah, inilah yang akan kita bersihkan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah kita mengambil data, maka kita lanjut ke data cleansing. Di sini kita bisa menggunakan ada dua tools, yaitu satu Excel dan yang kedua Python. Dan pada saat ini kita akan menggunakan Google Colab untuk prakteknya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, di mana di tahap ini kita akan menganalisa data yang kita bersihkan tadi dengan menggunakan Tableau atau Power BI sebagai visualisasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang lebih penting, yaitu insight dan rekomendasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan akhir di mana user akan melihat hasil dari analisa kita berikut rekomendasinya, sehingga nantinya akan membentuk satu portofolio yang bisa kamu tunjukkan ke human resource pada perusahaan yang kamu lamar. Dan di video ini kita akan fokus ke tahapan data cleansing, di mana saya akan menggunakan Python dan Google Colab sebagai layanan cloud berbasis Jupyter Notebook gratis dari Google yang memungkinkan kita mengeksekusi kode Python langsung melalui browser. Platform ini sangat populer untuk data science, machine learning, dan AI karena menyediakan akses gratis tanpa memerlukan konfigurasi lokal serta mudah dibagikan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke browser Google Chrome dan kita akan langsung akses ke Google Colab-nya dengan cara memasukkan colab.research.google.com. Nah, ini dia teman-teman tampilan awal dari Google Colab. Ada menu file, edit, lihat, sisipkan, runtime, fitur, dan bantuan. Dan juga bisa kita lihat ada tombol untuk search perintah, tambah kode,
tambah teks, dan jalankan semuanya. Di sini juga kita akan melihat ya teman-teman, di tampilan ini ada dua jendela. Yang pertama itu kanvas untuk tempat menulis kodenya, dan di sebelah kanan ini ada Gemini AI untuk melihat apakah hasil kita benar atau salah, dan kalau salah akan ditampilkan di jendela ini, dan cukup membantu sekali untuk para pemula. Oke, kita langsung saja dengan menulis kode yang pertama atau teks dahulu lah ya, kita buat sebelum kita masuk ke kode. Tapi sebelum itu semua kita harus membuat judulnya dulu. Nah, judul apa yang mau kita buat ini? Kita coba satu ya. Oke. Nah, kita tambah teks terlebih dahulu agar kita tahu kode apa yang mau akan kita tulis. Nah, ini kita pindahkan ke atas dan akan kita buat ini namanya yaitu import data. Nah, itu teksnya tadi, dan kita lanjut ke kode di bawahnya. Cara untuk import data di Google Colab itu gampang ya teman-teman. Pertama, from google.colab import files. Nah, lanjut upload it sama dengan files.upload, buka tutup. Oke, kita jalankan, kita tunggu. Nah, di sini kita butuhkan internet yang cepat ya teman-teman dan stabil. Lalu kita bisa memilih file yang akan kita upload. Di sini kita akan file upload dari Kaggle tadi. Ini dia. Kita open, kita tunggu sampai 100%, dan setelah 100% maka akan kita tambah lagi kode di bawahnya, yaitu untuk membaca file yang kita upload. Caranya file upload sama dengan list uploaded keys. Nah, itu dia muncul ya teman-teman, uploaded keys, dan dibantu oleh AI-nya dengan array 0. Ini kita print upload, ini kita buang dulu ya, ini belum penting. Nah, kita buat data frame dulu, df sama dengan pd pandas. Tunggu, ada yang lupa. Kita buat dulu import pandas. Nah, tuh dibantu lagi oleh AI-nya, spd. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau PD mau PA terserah. Lalu kita import numpy snp. Nah, itu sebagai singkatan aja biar lebih gampang. Lalu kita lanjut ke bawah, pd pandas read.excel. Ya, kenapa Excel? Karena file yang kita masukkan adalah Excel. Nah, buka kurung file upload. Lalu df head atau data frame head. Lalu kita munculkan dulu ada berapa data yang mau kita tampilkan dengan cara printf loaded data (2). Nah, kalau kita menampilkan untuk rows itu ada caranya, itu df.shape dengan array 0 yaitu untuk rows atau baris ya, dan df.shape array 1 itu untuk kolom ya, seperti ini ya teman-teman. Ini ada salah nih, sebentar kita koreksi dulu. Nah, di sini kita seperti Visual Studio Code dikasih tahu juga cara-cara nginputnya bagaimana, dan apabila ada kesalahan akan diberitahu secara langsung. Kita jalani. Nah, muncul dia. Data yang kita upload tadi itu ada 53 rows dan 5 kolom. Tanggal, produk, kategori, jumlah terjual, dan total penjualan. Nah, ini semua datanya belum bersih ya teman-teman, karena kita tadi ngambilnya dari Kaggle. Di sinilah kita akan membersihkan data tersebut menggunakan Python.
Oke. Selanjutnya kita tambahkan teks dahulu, yaitu kita buat di sini. Selanjutnya itu cek info dari data yang kita upload. Kira-kira tipe datanya apa saja? Caranya gini, df.info, buka tutup, jalankan, klik. Nah, di sini kelihatan tuh tanggal itu tipe datanya apa, objek. Lalu produk, tipe datanya apa, objek. Kategori, tipe datanya apa, objek. Lalu kolom jumlah terjual, tipe datanya apa, float. Dan total penjualan, tipe datanya integer. Nah, ini mau kita benerin dulu ya teman-teman. Kan kalau tanggal itu pasti tipe datanya date. Kita buat dulu teksnya, perbaikan format data. Oke, kita tambah kodenya. Langsung saja kita masukin df data frame tanggal. Ya, lagi-lagi kita dibantu sama AI-nya biar cepat. Keren sih ini memang. Nah, pd pandas tuh date, time, tanggal, formatnya kita buat DMY. Kita rapikan dulu ya teman-teman ya, DMY ya, ini. Oke, errornya itu coerce, nanti dia akan memperbaiki sendiri. Dan untuk df data frame jumlah terjual kita ganti ke integer juga ya teman-teman, dengan cara df jumlah terjual .s_type integer 64. Ya, beginilah dia caranya teman-teman. Lalu kita cek lagi di df.info. Nah, ini kalau ada kesalahan dia ngasih tahu nih. Ini akan saya sampaikan gimana cara AI-nya membantu kita untuk membenarkannya dengan cara mengklik jalankan error. Nah, di sini nanti dia memberitahu nih apa tuh kesalahan kita. Nah, setelah diberitahunya kita gampang, langsung saja nanti kita klikkan, kita tunggu teman-teman. Nah, itu yang diperbaikannya tuh. Dikasih taunya tuh kesalahan kita apa. Nah, kita boleh terima dan jalankan, maka dia langsung akan mengkoreksi. Nah, oke. Sangat dimudahkan ya teman-teman dengan Google Colabs. Karena ini tidak perlu diinstal, langsung dari browser. Kalau mau yang diinstal itu dengan menggunakan Jupyter Notebook. Oke teman-teman, setelah kita melakukan perbaikan format data, maka step selanjutnya kita yaitu oke, kita tambah teks dulu. Kita langsung cek data kosong. Nah, di sini kan kita mengecek ada nggak sih di row data tadi yang merupakan data kosong. Caranya gimana? Kita tulis di sini df.isNull. Apakah ada data kosong? Tampilkan jumlahnya .sum. Biar lebih gampang kita buat print. Ya, buka tutup kurawal. Ya, kita masukkan data kosong. Jumlah data kosong ada berapa nih gitu kan ya. Nanti sini kelihatan ada berapa jumlah data kosong. Ya, df. Oke, ini tidak perlu. Oke, sepertinya sudah. Jalankan. Nah, kelihatan nih. Untuk di kolom tanggal ada 2 data kosongnya, dan di jumlah terjual juga ada 2 data kosongnya. Nah, di sini kita akan membuang
row data kosong. Ya, ini dia, ada 2 kan ya. Nah, kita tambah kode untuk membuang data kosong, tapi sebelumnya kita buat teksnya dulu biar teman-teman gampang. Menghilangkan data kosong, kok menghilangkan ya, kayaknya nggak cocok deh kata-katanya. Tunggu, kita ganti dulu. Supaya menghapus kayaknya ya, menghapus deh ya, menghapus data kosong ya. Menghapus data kosong kayaknya udah cocok sih. Cara gimana? Kita buat di kode yaitu df.drop. Nah, drop ini yaitu mendrop table mendrop row yang merupakan ada data kosongnya. Ya, lagi-lagi kita dibantu oleh AI dan langsung kita jalankan dan keluar dia. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada lagi data kosong dan kita tambah lagi teks untuk cek data duplikat. Oke. Gimana caranya? Caranya begini, print. Tuh dibantu lagi oleh AI. Kita ketikkan jumlah data duplikat (2) df duplicated sum. Ya, print, jalankan. Oh, ada 3. Nah, kita harus bersihkan data duplikat. Oke, tambah kode. Caranya df.drop duplicates in place true. Langsung digantikan, langsung data yang duplikat dihapus dan dia naik ke atas. Nah, kita cek sudah 0 ya teman-teman, sudah tidak ada lagi data duplikatnya. Ya, dari tahapan di atas, dari mulai kita cek data info, setelah itu kita perbaiki format datanya, lalu kita cek data kosong. Setelah kita cek data kosong, lalu kita masuk ke cek data duplikat dan kita bersihkan data duplikatnya. Nah, itulah dia di tahapan di cleansing data ya teman-teman. Lalu setelah itu kita cek dulu tuh udah benar belum data yang kita bersihkan tadi. Ya, kita tambah kode df.head. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman. 10 itu untuk 10 row di awal. Ya, ini tampilannya. Kita bisa bebas ya menentukan berapa aja yang mau kita tampilkan. Nah, itulah fleksibelnya dia di Google Colab ya teman-teman. Setelah ini kita akan menyimpan datanya dahulu agar kedepannya untuk di video berikutnya kita di bagian analisa data bisa kita pakai lagi. Caranya bagaimana? Cara untuk menyimpan filenya yaitu sebelum kita buat ke kodenya, kita buat dulu teksnya ya teman-teman. Simpan hasil data cleansing. Ya, kita tambah kodenya. Gimana caranya? Data cleansing, aduh salah terus, sama dengan df.toExcel. Oke, kita buat nama filenya data cleansing.xlsx. Oke, index false. Nah, ini
Oke, kita tambah dulu underscore. Ya, kita jalankan. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat kita download dalam bentuk Excel juga bisa. Gampang ya teman, caranya yaitu dengan membuat kodenya from google.colab import files. Oke, nah itu dibantu tuh files.download, nama file yang tadi kita buat data cleansing dan jalankan. Kita simpan di mana? Kita simpan di folder yang sama kita download tadi. Ya, simpan, langsung tersimpan ya teman-teman di folder kita yang kita tuju tadi. Dan kita bisa juga memastikan apakah data tersebut sudah benar-benar cleansing atau belum. Nanti akan saya tunjukkan. Kita akan bedakan data awal dan data akhir yang setelah cleansing tadi ya teman-teman. Oke, kita buka kedua datanya. Nah, ini yang pertama. Sebelum kita bersihkan, kita taruh di kiri, lalu kita buka data hasil cleansing tadi ya. Nah, kita taruh di sebelah kanan. Oke, ya, ini dia teman-teman ya. Taruh sebelah kanan. Nah, udah kita lihat kan, tanggal ini kita pilih dulu formatnya, bisa short date, misalnya kita mau short date ya, atau mau yang long date kali ya, long date. Nah, tapi ini terserah teman-teman saja mau long date atau short date, tapi lebih enak short date sih ya, lebih rapi kelihatannya. Oke, sudah ya. Nah, ini kita lihat yaitu ada data duplikat dan sini sudah hilang ya teman-teman. Dan juga ini ada data kosong sebelah kiri dan sebelah kanan juga sudah hilang. Format tanggal juga udah sesuai semua. Kalau kamu mau dataset yang aku pakai, komen dataset di bawah ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Karena di video berikutnya kita akan merubah data ini menjadi insight yang akan dipakai oleh bisnis